Kita lanjutkan ceritanya. Di pagi hari, Vidya mencoba meyakinkan Mira. Mira marah dan mengatakan dia tidak akan memaafkan wanita itu. Vidya mengatakan hati-hati bicaramu tentang ibu, bicaralah dengan hormat, jangan menganggapnya sebagai wanita, dia adalah ibu kita. Mira mengatakan aku akan berperilaku buruk dengan Gopi, jika dia mencoba untuk berbicara denganku. Cigar datang dan berteriak pada Mira. Mira mengatakan dia tidak ingin berbicara dengan mereka tentang Gopi. Pari meminta Mira untuk mendengarkannya sekali saja. Pari mengatakan Gopi tidak salah. Mira mengatakan tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Mira berkata aku tidak akan mengerti. Vidya bertanya mengapa. Mira mengatakan persepsiku berbeda. Dia meminta mereka untuk pergi. Kinjal sengaja mendengar mereka. Mansi berpikir apa yang harus dia lakukan, agar Vidya, Mira dan Ahem tidak meninggalkannya. Kinjal memanggil Mansi. Pari meminta Vidya untuk menjaga Gopi. Hetal meminta Vidya untuk menjadi kekuatan Gopi. Cigar mengatakan kau telah membuat kami bangga. Hetal mengatakan hari itu akan segera datang. Mengatakan pada Pari bahwa kesalahpahamanku terhadap ibu Gopi telah dihapus dan ibu telah memaafkanku. Dia berkata ibu ingin menyatukan kembali keluarga dan mengatakan Vidya memiliki bibi rasi sebelumnya untuk membantu dan membimbingnya. Pari berkata kamu memiliki bibi sekarang, yaitu aku, ungkapan Pari. Kinjal menelpon Mansi dan mengejek apakah kamu memesan tiketnya. Mansi bertanya apa maksudnya. Kinjal mengatakan, Vidya ada di sini dan jika Vidya meyakinkan Mira untuk menerima kembali Gopi, maka bahkan Ahem akan menerima Gopi, dia tidak akan pergi lagi. Mansi meminta sarannya. Kinjal menyarankan Mansi untuk datang dan membawa Mira dari sini. Ahem datang ke kamar Kokila dan duduk di dekat kakinya. Kokila bangun dan mengatakan ketika seorang anak duduk di dekat kaki ibunya, itu berarti dia dalam dilema dan merasa bersalah. Kokila berkata kamu harus memberitahu Mira kebenaran dan kesalahpahaman yang jelas terhadap Gopi. Gopi saat itu datang dan mengatakan aku akan bertemu Mira sendirian di kuil. Mira di kamarnya emosi dan berteriak pada keluarga Modi. Mira mendengar ketukan pintu dan membukanya sambil berteriak dan mengira seseorang dari keluarga Modi mengganggunya, tapi Mira senang melihat Mansi. Mansi mencuci otak Mira dan mengirimnya untuk berbelanja sebelum Gopi datang ke sana. Mira turun dan Pari mencoba menghentikannya, tapi Mira berteriak padanya dan pergi. Gopi datang dan bertanya pada Pari tentang Mira, dan Pari berkata Mira sudah pergi barusan. Mereka berdua melihat Mansi keluar, dan Pari bertanya kemana Mansi mengirim Mira. Mansi berkata entahlah, aku tidak tahu. Pari memutar tangannya dan meminta untuk berbicara. Dia melanjutkan, tetapi ketika Pari mengatakan dia akan memutar dari kedua tangannya, Mansi si wele-wele mengatakan, Mira pergi ke beberapa restoran dengan teman-temannya. Gopi mengatakan aku akan pergi dan bertemu Mira di sana. Pari berkata bibi Gopi biar aku akan menemanimu. Gopi mengatakan, tidak Pari, aku ingin bertemu dengannya sendirian. Gopi dalam perjalanan di mobilnya menuju restoran dan menghentikan mobilnya di traffic light. Dia melihat Mira di dalam mobil dengan seseorang, dan Gopi keluar dari mobil untuk berbicara dengannya, tapi lampu hijau menyala dan kendaraan mulai bergerak. Gopi menjatuhkan ponselnya dan kendaraan melindas ponselnya. Gopi meninggalkan teleponnya di jalan dan mulai mengikuti Mira dengan mobilnya. Mansi tiba di rumah petak, mulai menangis, memeluk Ahem dan memberitahu bahwa Pari dan Gopi memutar tangannya. Ahem mengatakan aku tidak percaya Gopi bisa berbuat seperti itu. Mansi berkata aku menyesatkan Gopi bahwa Mira pergi ke restoran yang berbeda. Ahem marah dan bertanya apa yang salah dengan Gopi. Vidya mencoba menelepon Gopi, tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Pari juga mencoba nomor Gopi di sisi lain, tetapi tidak berhasil.
Vidya menelpon Pari dan bertanya apakah Gopi menelpon. Pari berkata tidak. Vidya meminta Pari untuk memberitahunya jika Gopi mengabarinya. Mansi mengemasi kopernya, menelpon Kinjal dan mengeluh. Kinjal mengejeknya dan mengatakan kamu harus memasukkan Mira ke dalam buku-buku bagusnya, kalau tidak dia akan kehilangan bahkan Ahem. Urmila mengejek Mansi bahwa Mansi adalah hewan pembersih kering sekarang. Gopi mengikuti Mira dan sampai di klam malam. Penjaga tidak membiarkannya masuk dengan sari. Gopi mendengar wanita berbicara bahwa aturan klam tidak boleh pakai sari dan meminta mereka untuk meminjamkan pakaian mereka. Salah satu dari mereka mengatakan kamu bisa membeli gaun dari toko terdekat. Gopi berterima kasih pada mereka dan pergi menuju toko. Pari menunjukkan rekaman video pada seluruh keluarga. Rekaman tersebut berisi Kinjal, di mana dia berbicara dengan Mansi dan meminta dia untuk mengendalikan Mira untuk menendang Gopi keluar dari Ahem dan kehidupan anak-anak. Kinjal yang juga menonton rekaman itu dan berkata, beraninya kamu mengklik rekaman ini. Hetal meminta si Kinjal untuk berhenti berteriak dan mengatakan si Kinjal tertangkap basah dan tinggal di sini kehidupan mewah sejak 10 tahun. Dia mengirim Kokila ke rumah petak di tempatnya. Nenek mengatakan aku bahagia bahwa dua anak laki-lakinya mendapatkan seorang gadis Laksmi, tapi dia malu padanya sekarang. Hetal bertanya bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Ahem dan istrinya. Cigar mengatakan Ahem biasa berdoa di banyak kuil untuknya dan biasa mendapatkan hadiah yang dia suka di Raksa Bandan, tapi dia malah menyakiti Ahem dan Gopi. Dia bertanya di mana adik perempuannya Kinjal yang bisa melakukan apa saja untuk keluarganya. Pari mengatakan dia menjadi egois dan bahkan melupakan putranya. Kinjal mencoba mencabok Pari, tapi Parak memegang tangannya dan mengatakan, aku malu memanggilmu sebagai putriku. Ibunya pergi 10 tahun yang lalu untuk menyatukan kembali keluarganya. Karena aku tahu kamu tidak bisa menangani keluarga, ayah berpikir Daval salah. Tapi kamu yang selama ini salah dan menjadi sangat egois. Parak mengatakan apapun yang kamu coba, kamu tidak dapat menyakiti keluarga Modi. Hetal mengatakan Kokila sepenuhnya mempercayai Gopi dan tahu dia akan menyatukan kembali keluarga. Nenek meminta, kamu Kinjal, perbaiki jalanmu sebelum terlambat. Ahem dan Vidya tiba di sebuah restoran. Kokila menelpon Vidya dan mengatakan aku sedang mencari Mira bersama Ahem. Vidya berkata begitu mereka ditemukan, aku akan memberitahu nenek. Gopi kembali ke klub malam mengenakan gaun putih yang indah dan masuk. Seorang pria bertanya, bayi ingin menari. Gopi berkata Anda jauh lebih tua dariku. Tua-tua keladi, jagalah sikap Anda. Kalau tidak aku akan mencabuk Anda. Urmila melihat Kokila berdoa dan mengatakan dia membuang tas pelayan Mansi dan mengatakan dia harus berhenti mengganggu dewa karena dia sudah sibuk dan mengambil barang-barang di tangannya. Dia berkata dia ingin gaya rambutnya berubah sebelum wali pemburu datang dengan pelayan Ahem putrinya. Kokila berharap kata-katanya menjadi kenyataan. Urmila meminta dia untuk mengikat ekor kuda seperti ibunya. Gopi melihat Mira menari dengan seorang pria yang menyentuhnya secara tidak tepat dan tidak sopan. Emang sih, namanya juga klam malam. Gopi pergi dan mencabok pria itu. Cowok itu dengan marah dan bertanya siapa kamu. Mira sambil mabuk, bertanya pada Gopi bagaimana Gopi berani mencabok pacarku. Gopi mengatakan pria ini menyentuhmu dengan tidak tepat. Cowok itu bertanya pada Mira, siapa dia? Gopi mengatakan aku adalah ibunya dan memiliki hak untuk melindunginya. Mira memintanya untuk meninggalkannya sendirian dan Mira berjalan pergi dari sana. Gopi mengikutinya. Ahem melihat mobil Jigar di luar klam malam dan menunjukkannya pada Vidya. Vidya ingat Pari berkata bahwa Gopi membawa mobil Jigar, itu berarti Gopi ada di sini. Ahem menunjukkan foto Mira pada penjaga dan bertanya apakah kenal wanita ini. Penjaga mengatakan banyak gadis di sini yang masuk klam ini.
Dia menunjukkan foto Gopi dan penjaga mengatakan, "Nah, kalau wanita ini baru saja masuk." Beberapa wanita keluar berbicara bahwa seorang wanita menamparkan seorang pria karena menyentuh putrinya dan yang lain bertanya mengapa putrinya berperilaku buruk dengannya. Ahem menyadari bahwa Mira pasti telah berbuat salah dengan Gopi dan dia masuk dengan Vidya. Pari memperbaiki tirai kamar Gopi dengan Tolu, Molu dan memberitahu bahwa Gopi akan bersama mereka. Cigar membawa foto keluarga Ahem dan Gopi lalu menjatuhkannya secara tidak sengaja. Pari berkata itu pertanda buruk. Gopi meminta Mira untuk mendengarkannya. Mira mengatakan betapa aku harus lebih menghinamu dan bertanya, "Di mana kamu selama ini ketika aku membutuhkanmu?" Sambil memanggil nama Gopi dan meminta untuk keluar dari hidupnya. Mira mendorong Gopi dan Gopi terpeleset lalu jatuh dari gedung memecahkan kaca dan menghantam mobil di bawah. Vidya yang melihat ini berteriak memanggilnya. Jangan lewatkan keseruan cerita ini di episode selanjutnya.